Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asih. Agak grogi saya nih, Bu Asih. Jamai menjawabnya belebetan. Gimana kabarnya, Bu Rita? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Asih. Alhamdulillah. Eh, di sini ngomong-ngomong, Bu Rita, siang ini kita mau membicarakan apa, Bu? Ini agak sedikit curhatan nih, Bu Asih. Ini tentang Iya. masalah-masalah yang seringkali kita hadapi nih, Bu Asih. Ini masalah ketika saya di pembelajaran jam terakhir nih, Bu Asih. Jadi anak-anaknya kurang fokus ini, Bu Asih. Oh iya iya baik-baik, Bu. Jadi kira-kira tujuan pembicaraan kita hari ini apa ya, Bu Rita ya? Pertamanya mau sharing aja mengenai permasalahan saya hari ini, Bu Asih. Kemudian juga saya mau cari solusinya lah. Kalau dengan berbicara dengan Bu Asih, mana tahu saya dapat solusi-solusi yang bisa lebih menyemangati dan membuat murid-murid saya lebih bersemangat dalam pembelajaran saya, Bu Asih. Oke, jadi Bu Rita ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Rita yang murid-muridnya kurang semangat dalam belajar dan kurang fokus ya Bu Rita ya. Iya, Bu Asih. Betul sekali, Bu Asih. Baik ya Bu ya. Kira-kira apakah Bu Rita sudah menelusuri apa penyebab dari masalah ini Bu? Sebenarnya sudah, Bu Asih, sudah beberapa. Yang pertama itu masalahnya adalah ya betul ya, kalau anak kita di jam terakhir itu dominannya adalah mereka udah capek, kemudian ngantuk dalam kegiatan pembelajaran. Karena pembelajaran tahulah Bu Asih dari jam 7 sampai jam 4 sore ya mereka capek dan letih, lapar juga mungkin jadi juga mau istirahat Bu Asih. Oh iya, berarti karena masalah fisiknya ya anaknya ya. Iya betul Jadi Bu karena Asih. capek, ngantuk, kemudian lelah, lapar, kemudian dengan keadaan yang jam-jam terakhir ya Bu Rita Iya ya. gitu Bu Asih. Oh ya. Kira-kira kondisi ideal atau harapan yang Ibu inginkan terhadap siswa Ibu itu bagaimana, Bu? Ya maunya mereka tetap semangat dalam proses pembelajaran yang saya lakukan gitu Bu Asih. Jadi walaupun ngantuk-ngantuk sedikit bisa di-refresh lah sedikit gitulah Bu Asih. Dia mereka tetap semangat gitu. Berarti yang Ibu inginkan anak-anak walaupun di jam terakhir selalu tetap semangat, selalu tetap fokus ya Ibu ya. Ya, Nah, kira-kira skala pembelajaran Ibu sekarang dari 1 sampai 10 itu udah mencapai mana, Bu? kalau kira-kira itu masih di posisi 5 untuk pas jam terakhir ini dalam proses pembelajaran saya Bu Asih ya. Oh, posisi 5. Berarti harapan Ibu apa, Bu? Berapa dari Harapannya 1 sampai 10? skalanya nanti 8 lah Bu Asih dalam proses pembelajaran saya nanti Bu Asih. Harapannya 8 ya, Bu ya. Ya. Kira-kira untuk mencapai yang skala 8 itu apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi, kemudian meningkatkan kefokusan siswa, Bu? Mungkin yang pertama adalah kita membuat mereka rileks dulu Bu Asih gitu kan, karena udah capek-capek nih proses pembelajaran. Uh, Mereka udah jam terakhir, perut kadang lapar gitu. Kemudian konsentrasi sudah berkurang. Mungkin saya bikin adalah mereka rileks dulu. Kemudian saya terapkan mindfulness. Mungkin salah satu yang bisa saya terapkan. Mungkin juga ice breaking. Kemudian membuat mereka itu semakin gimana ya Bu Asia ya? Agak sedikit fokus lah mereka. Atau mereka lebih rileks lagi dalam pembelajaran saya itu Bu Asia. Baik, berarti Bu Rita akan melakukan usaha untuk membuat anak itu rileks sehingga mereka bisa berkonsentrasi, kemudian ada juga mindfulness dan ice breaking, ya Ibu ya. Ya. Kira-kira selain ini ada enggak cara lain agar anak itu bisa meningkat motivasinya ataupun tingkat fokusnya, Bu? Sebenarnya ada Bu Asih dengan metode yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran Bu Asih. Jadi mungkin kita bikin dengan metode pembelajaran games ketika games mereka akan mungkin tertantang dengan pembelajarannya. Jadi ketika mereka yang aktif dalam pembelajaran mereka bergerak mungkin salah satunya itu membuat mereka yang ngantuk tadi jadi nggak ngantuk Bu Asih. Baik, luar biasa ya Bu Rita ya. Jadi ada metode dengan game sehingga mereka bisa tertantang dan sering bergerak bagi anak-anak yang khususnya kinestetik ya Bu ya. Karena Iya siswa betul. kita itu tentu dengan gaya belajar yang berbeda-beda, ada audio, visual, dan kinestetik ya Bu ya. Nah, Ya. kira-kira
eee, rating keberhasilan atau, skala keberhasilan dari metode yang akan Ibu gunakan ini berapa, Ibu? Kayaknya menurut saya akan sangat efektif ya Bu. Kalau dilihat dari skala, ukuran skala mungkin ukuran skala 8 mungkin bisa tercapai Bu Asih gitu. Baik Ibu, berarti, nanti ke depannya Ibu akan menggunakan metode games ini ya Ibu ya. Nah kemudian, apa indikator keberhasilan dari, rencana yang akan Ibu lakukan ini Bu? Berhasilnya nanti ya ketika, mereka sudah nggak ngantuk lagi gitu, kemudian mereka ikut kursus PBM dengan, semangat, itu mungkin menurut saya indikatornya seperti itu pada, Bu Asih. Berarti, pembelajaran ini ya berhasil ketika, murid-murid, belajar dengan semangat, tidak mengantuk, tidak lelah, dan tidak capek dalam pembelajaran ya Bu ya? Yap. Kira-kira apa yang perlu Ibu siapkan dalam rencana pembelajaran ini Bu? Mungkin kita perlu adalah RPP nantinya Bu Asih, kemudian kita perlu ya dalam bentuk strategi pembelajaran seperti apa itu yang kita fokuskan nanti Bu Asih. Jadi strateginya yang bentuknya, bagaimana permainan itu bisa kita terapkan di jam-jam terakhir ini Bu Asih. Baik Ibu, luar biasa Ibu. Selanjutnya, kira-kira siapa yang, Ibu harapkan akan membantu Ibu dalam pelaksanaan pembelajaran dalam rencana ini? Mungkin yang saya, libatkan di sini adalah, murid-murid saya, kemudian, ya mungkin salah satunya adalah mungkin juga bisa saya melibatkan teman-teman yang sudah biasa, membuat, apa ya, metode-metode permainan yang menarik bagi siswa, mungkin itu ya, Bu Asih. Baik Ibu, luar biasa ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini Bu? Secepatnya Bu Asih ini, karena saya juga, senang sekali ini, karena dengan bicara ini rencananya ini minggu depan insya Allah akan dicobakan Bu Asih. Baik Ibu. Kemudian, kira-kira berapa lama, waktunya agar sampai berhasil gitu Bu? Sampai yang Ibu, rencanakan tadi bahwa anak tidak mengantuk lagi, anak tidak lelah lagi, berapa lama kira-kira Ibu akan mengambil waktunya Bu? Waktu, ini agak itu juga ya Bu Asih ketika, sebuah strategi dipakai Bu Asih, kita kan mungkin awalnya akan punya terkendala ataupun yang lainnya ya Bu Asih ya. Saya juga nggak bisa menerka waktu apakah seminggu atau 2 minggu atau 2 kali pertemuan. Tapi saya berharapnya ketika, metode ini saya pakai, paling tidak ada perubahan sedikit demi sedikit dari siswa saya. Baik Bu, berarti, eee, yang penting kita, harus konsisten dalam, Saya penerapan dari, rencana ini Bu ya, ya, tentang hasil tentu, akan, ada waktunya secara perlahan-lahan ya Ibu ya. ya. Nah kira-kira komitmen yang seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk, menghasilkan rencana ini Bu? Jadi komitmen dalam diri Ibu itu apa? Seperti apa komitmennya? Maksudnya seperti apa itu Bu Jadi, Asih? apa komitmen dalam diri Ibu? Apakah Ibu akan melakukannya hanya sekali saja atau apakah Ibu akan melakukan secara kontinu atau berkesinambungan? Jadi komitmen dalam, diri Ibu itu seperti apa? Karena ini permasalahan, kita kan nggak mau selamanya ada permasalahan terus ya Pak Basri ya. Ya saya berkomitmen ketika ini, saya lakukan, saya akan lakukan secara kontinu gitu, agar semuanya bisa berhasil sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, baik Ibu. Kemudian, kira-kira tindak lanjut dari coaching kita hari ini, setelah kita coaching tindak lanjutnya gimana nanti Ibu? Eee Tindak lanjut dalam ini ya saya, akan melaksanakannya kemudian, saya harapannya, ini berlangsung terus-menerus dan berhasil itulah maunya Bu, Asih. Baik Ibu, jadi berdasarkan yang kita bicarakan ini, jadi permasalahan Ibu adalah,
anak-anak yang atau siswa ibu yang capek atau mengantuk, lelah dan lapar, kemudian ibu inginnya anak-anak itu tetap semangat dan selalu refresh dan konsentrasi. Nah, kemudian usaha yang akan ibu lakukan nantinya adanya mindfulness atau ice breaking dilanjutkan dengan metode games gitu ya Bu ya. Dan diharapkan nanti ini akan sangat efektif agar nantinya anak-anak itu tersebut tidak capek lagi dan tidak mengantuk lagi juga lelah dan lapar. Oke Ibu ya. Nah, kira-kira perasaan Ibu atau apa yang Ibu dapatkan setelah pembicaraan kita hari ini, Bu? Saya senang sekali ini berbicara dengan Bu Asih, ternyata saya mendapatkan, solusi dari permasalahan saya dan rencana-rencana yang akan saya lakukan untuk kedepannya gitu Bu Asih. Baik Bu, mungkin itu saja pembicaraan kita hari ini Bu. Ada yang mungkin ditanyakan lagi Bu Rita? Cukup Bu Asih. Baik, jadi untuk selanjutnya saya menunggu kabar Ibu ya Bu, bagaimana pelaksanaan rencana Ibu di pembelajaran Ibu minggu depan ya Bu ya, tentang Ya, respon-respon anak Ibu. oke. Ya, tetap semangat Ibu Rita, luar biasa Ibu. Iya, sama-sama Bu Assalamualaikum. Asih, terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.